Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sehat sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang halal dan thayyibah, keluarga yang sakinah mawadah warahmah, ilmu yang berkah barokah, dan kemudian nanti husnul khotimah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, perang Mu'tah adalah perang yang secara rasio tidak akan membuat manusia optimis, apalagi yakin dengan kemenangan yang telah dijanjikan. Bayangkan saja, jumlah pasukan Romawi yang berkumpul pada hari itu lebih dari 200.000 tentara, lengkap dengan baju perang yang gagah, panji-panji dari kain sutra, senjata-senjata yang perkasa, lalu dengan kuda-kuda yang juga siap dipacu. Abu Hurairah bersaksi atas perang ini, "Aku menyaksikan perang Mu'tah. Ketika kami berdekatan dengan orang-orang musyrik, kami melihat pemandangan yang tiada bandingnya. Jumlah pasukan dan senjatanya, kuda dan kain sutra, juga emas, sehingga mataku terasa silau," ujar Abu Hurairah. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum melihatnya, pasukan para sahabat yang hanya berjumlah 3.000 orang beriman sudah mendengar kabar tentang besarnya pasukan lawan. Sampai-sampai mereka mengajukan berbagai pendapat untuk memikirkan jalan keluarnya. Ada yang berpendapat agar pasukan Islam mengirimkan surat kepada Rasulullah SAW mengabarkan jumlah musuh yang dihadapi dan berharap kiriman bala bantuan lagi. Banyak sekali usulan-usulan yang mengemuka, sampai kemudian Abdullah ibnu Rawahah yang dianggap sebagai panglima pertama berkata di depan pasukannya, "Demi Allah, apa yang kalian takutkan? Sesungguhnya apa yang kalian takutkan adalah alasan kalian keluar dari pintu rumah, yakni gugur sebagai syahid di jalan Allah. Kita memerangi mereka bukan karena jumlahnya, bukan karena kekuatannya. Majulah ke medan perang, karena hanya ada dua kemungkinan yang sama baiknya, menang atau syahid." Pidato perang yang singkat tapi sangat menggetarkan seperti yang kita tahu dalam sejarah. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW telah berpesan pada pasukannya, jika Zaid bin Harisah terkena musibah, maka panglima akan diserahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far bin Abi Thalib juga terkena musibah, maka Abdullah ibnu Rawahah yang menggantikannya. Maha suci Allah dengan segala tanda-tandanya. Perkataan Rasulullah benar-benar terbukti. Sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, Zaid bin Harisah syahid dalam peperangan ini. Kemudian panji-panji Rasulullah langsung dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Panglima pasukan kaum muslimin ini menunggangi kuda yang berambut pirang, bertempur dengan gagah berani. Di tengah-tengah peperangan ia bersenandung riang. "Due, dekatnya surga, harum dan dingin minumannya.
Orang Romawi telah dekat dengan azabnya. Mereka kafir dan jauh nasabnya. Jika bertemu, aku harus membunuhnya. Dalam situasi perang sungguh tak banyak pilihan. Menjadi yang terbunuh atau menjadi yang bertahan. Maka tentu saja senandung Ja'far berbunyi demikian. Tangan kanan Ja'far terputus karena tebasan pedang ketika mempertahankan panji-panji pasukan. Kini tangan kirinya yang memegang, tangan kirinya pun terbabat pula oleh tebasan musuh. Sehingga panji-panji Islam dipegangnya dengan lengannya atas yang tersisa hingga Ja'far ditakdirkan menemui syahidnya. Kemudian Ibnu Umar bersaksi, aku sempat mengamati tubuh Ja'far yang terbujur pada hari itu. Aku menghitung ada 50 luka tikaman dan sabetan pedang yang semuanya ada di bagian depan dan tak satu pun luka berada di bagian belakang. Semoga Allah membalasnya dengan sayap yang kelak akan membuatnya terbang kemanapun dia suka. Sahabat yang dirahmati Allah, kini tiba giliran Abdullah ibnu Rawahah tampil ke depan untuk mengambil tanggung jawab memimpin pasukan dan mengangkat panji-panji Islam. Ada kegundahan dalam hati dan pikirannya, karenanya Ibnu Rawahah memompa sendiri keberanian yang di dalam hatinya. Aku bersumpah, wahai jiwaku, turunlah. Kamu harus turun atau kamu akan dipaksa. Bila manusia bersemangat dan bersuara, maka mengapa aku melihatmu enggan terhadap surga? Dalam kalimat-kalimat syairnya di tengah laga tergambar bahwa ada kegalauan dalam jiwa Abdullah bin Rawahah. Tentu saja hanya Allah yang mengetahui. Apalagi dua sahabatnya telah pergi mendahulunya. Melihat dua jasad mulia sahabatnya, Abdullah ibnu Rawahah kembali berkata, wahai jiwaku, jika tidak terbunuh kamu juga pasti mati. Ini adalah takdir, kan telah kau hadapi. Jika kamu bernasib seperti mereka berdua, berarti kamu mendapat hidayah. Lalu kemudian Abdullah ibnu Rawahah juga bertemu dengan syahidnya. Ya, memang kisah tentang perang, tapi sesungguhnya hikmah dan keteladanan yang ada di dalamnya bermanfaat dalam semua peristiwa kehidupan. Dalam perang ini tak ada sikap yang bisa disembunyikan. Pemberani, ketakutan, risau dan kegalauan, cerdik dan penuh akal, atau orang-orang yang selalu menghindar. Semua terlihat nyata, tak ada yang bisa disembunyikan. Takut, risau, dan galau sungguh adalah perasaan yang wajar yang muncul karena fitrah. Dalam sebuah periode kehidupan, kita seringkali merasakannya. Meski begitu, bukan pula alasan kita menghindari dari sesuatu yang harus kita lakukan karena rasa takut, risau, dan galau yang lebih menang. Kemudian kita mencari-cari alasan dengan menyebutnya dengan dalih strategi dan langkah pintar, menunduk untuk menanduk, atau yang lainnya. Gunung-gunung harus didaki, laut dan samudera harus diseberangi, lembah dan ngarai harus dijelajahi, tantangan hidup harus ditaklukkan, bukan dihindari. Dan tujuan besar hidup kita sebagai seorang muslim adalah menegakkan kebenaran dan menyebarkan kebaikan. Berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran harus dilakukan. Betapapun pahitnya balasan yang akan didapatkan, ketakutan, risau, dan galau akan selalu datang. Sahabat yang dirahmati Allah, berkali-kali pula kita harus mampu mengalahkan mereka dan berkata pada diri sendiri, meniru ulang apa yang dikatakan sahabat Abdullah bin Rawahah dengan gagah pada hati dan akalnya. Apakah engkau enggan pada nikmat Allah yang Maha Tinggi? Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat
Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangan, mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.